selamat datang di episode paling spesial yang ada di channel Saputra Korea_official. Nah, buat kalian yang udah sering nontonin channel ini pasti udah gak asing dong sama salah satu drama yang judulnya Si Gadis Desa. Nah, untuk episode-episode awal, kemarin tuh Gadis Desa ini nempatin peringkat 3 di trending YouTube loh. Wow, dan mungkin kalian penasaran drama Si Gadis Desa ini kisah nyata atau bukan sih sebenarnya? Nah, kalau kayak gitu di kesempatan kali ini kita bakal wawancara langsung sama para pemain-pemain dari drama Si Gadis Desa season 1 dan season 2. Beri tepuk tangan buat mereka berempat. Dan ternyata nih kita udah kedatangan nih 4 tokoh dari drama Si Gadis Desa. Mungkin boleh tolong perkenalkan dirinya dulu kali ya satu-satu ya. Boleh kali ya. Mungkin ini kita mulai dari pemerannya Delima dulu deh sebagai pemeran utama. Halo semuanya, pemirsa sekalian, nama aku Fania Marasya, aku berperan sebagai Delima. Halo Delima, wah ternyata kamu ini penyebab dari penonton jadi emosi ya. Ternyata ini sosok di balik Delima ya. Iya kak. Makasih ya Fania udah nyempetin hadir di acara kita. Dan kita langsung aja beranjak ke cowok ganteng yang ada di sebelahnya Fania nih. Silahkan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Samuel Aldinata. Gue di sini berperan sebagai Rizky. Wah, halo Samuel. Pantas aja Delima di filmnya itu jatuh cinta ya. Soalnya kalau kamu aslinya ganteng juga loh ini. Makasih kak. Buat Samuel, thank you so much sudah mau hadir di acara kita. Dan sekarang, tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut dulu nih perkenalan ke tokoh berikutnya. Ada cewek cantik di sebelahnya Rizky. Nah, itu yang meranin Salsa. Silakan. Hello everyone, ya. Let me introduce myself. My name is Sri Salendrina Utomo. Ya, aku peranin Salsa di in this series. Dan kita sekarang lanjut ke pemain terakhir yang ada di acara kali ini. Halo semuanya, kenalin gue Chandra Lim. Di serial Si Gadis Desa ini gue jadi Ardo. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat keempat pemain kita yang udah hadir pada malam hari ini. Nah, udah ada nih kan teman-teman pemain dari serial Si Gadis Desa. Dan aku boleh izin gak sih kalau misalnya manggil nama kalian itu pakai nama panggilan aja, boleh gak? Oh boleh kak. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan karena pemirsa di rumah pasti udah penasaran nih sama di balik layar kalian mainin Si Gadis Desa. Nah, pertama ini aku bakal tanya-tanya dulu sih sama si pemeran Gadis Desa di drama ini. Tapi pemeran utamanya dulu ya, kita mulai dari Delima. Delima atau Fania. Nah, buat Fania sendiri nih, pertanyaan pertama, gimana sih perasaan kamu waktu meranin Delima? Itu ada kesulitan gak sih? Ya pasti ada sih kak ya, karena kan sosok Delima ini di perannya itu agak semi polos dan agak bego gitu ya. Bener. Ya jadinya kita harus lebih pandai-pandai untuk ngatur komuk sih kak. Dan kalau boleh jujur nih ya, aku tuh lebih emosi sama karakter aku sendiri kak. Jadi ketimbang karakter teman-teman aku tuh aku lebih aku kayak emosi gitu sama si Delima ini. Oh, jadi lo kayak emosi ke diri lo sendiri gitu ya? Iya, kayak aku tuh mikir kok bisa sih ada orang sebagai Delima gitu loh. Kalau menurut Rizky nih, Delima aslinya emang kayak gitu nggak sih? Oh enggak sih kak, kalau biasanya kita di lokasi syuting, dia ini pintar sih. Jadi kadang kan aku masih kuliah, jadi aku kadang nanya tugas gitu ke dia. Bahkan dia sering buka jasa joki. Hah? Beneran? Ya, dan yang paling sering ngejoki sih kalau boleh jujur sih Jackson. Ini Jackson tuh pemerannya ini Brian. Wah, ternyata si Brian gak di dramanya, gak aslinya sama-sama kayak gitu ya. Tapi sayang banget pemirsa. Jadi untuk Brian hari ini gak bisa hadir di acara hari ini. He's still working on his skripsi sih. Oke, dia mungkin lagi sibuk skripsian ya. Nah, kalau Samuel sendiri nih, Kak Samuel, gimana? Ada kesulitan gak waktu kakak meranin peran sebagai Rizky? Nggak susah sih ya kalau menurut aku, karena kan karakternya Rizky itu juga kurang lebih sama lah sama karakter aku di kehidupan sehari-hari ya. Cuma yang susahnya itu sih waktu aku harus ngomong langsung sama Fania pas jadi Delima, soalnya itu ngeselinnya dapat banget sih sampai ke kehidupan sehari-hari itu aku ikutan kesel juga sih sama dia. Wow, ternyata kekesalan itu sama ya kayak Kak Fania ya, berarti kurang lebih ya? Iya bener, kayak misalnya nih udah selesai, udah cut gitu, sutradaranya udah bilang cut, terus kita ngobrol biasa, udah gak jadi Delima lagi dia. Itu aku masih kesel, kayak rasanya pengen nyakar muka dia lah. Tapi kalau boleh jujur nih, Rizky pernah gak sih kebawa perasaan sama Kak Fania alias Delima waktu kalian syuting? Pernah gak?
Oh enggak kok kak, cuma biasanya mereka aja yang jodohin atau nggak kadang fans-fans kita sih yang datang ke lokasi syuting itu kadang ngejodohin kita. Kenapa bisa dijodoh-jodohin? Ya karena si Sam ini kan aslinya dia punya apa ya? Dia tuh emosian orangnya, nggak sabar. Terus kalau di perannya dia tuh harus sabar ngadepin si Vania yang jadi kelima. Jadi ya itu mungkin susahnya dia. Tapi kayaknya waktu di drama itu cuma Rizky deh yang paling sabar ngadepin delima. Iya kak, tapi beda juga sih waktu di belakang layar ya, mereka tuh sering berantem gitu. Jadi ya kadang kita ngeliatnya kayak mereka kok kayak cocok gitu ya. Wow, ternyata kita baru tahu kalau chemistry mereka itu sampai ke dunia nyata. Tepuk tangan dulu dong. Dan tapi di sini pertanyaannya masih belum dijawab nih Rizky. Kira-kira pernah ada perasaan nggak ke delima selama proses syuting? Ya sebenarnya sih Vania atau Delima ini punya daya tariknya masing-masing ya. Jadi mustahil lah kalau nggak ada perasaan lebih sama mereka ini. Wow. Kalau di dramanya itu sih si Delima kan dia kayak orangnya lucu, terus agak blow on gitu kan, sama agak gimana ya, lola lah. Tapi kalau aslinya sih si Vania ya, dia tuh orangnya pintar terus perhatian juga sih kalau teman-teman di sekitarnya. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya si Delima itu entah jadi Delima atau jadi Vania tetap bisa menarik perhatiannya si Rizky ya, kayak gitu ya. Ya bener sih. Nah kalau aku lempar nih ke Delima sendiri pernah nggak sih ada perasaan lebih gitu ke Rizky? Kalau Delima pasti sering dong, tapi kalau aku as Vania ya enggak dong. Nah iya bener sih tuh kak, karena kalau misalnya di dunia nyata ya, di real life kita itu dia apa ya, agak-agak dingin gitu ke lawan jenis. Beda salah sama di serial Si Garis Desa. Nah untuk Salsa sama Ardo, nah kalian kan ini baru muncul di season kedua, jadi season 1 masih belum ikut kan, baru muncul di season kedua. Dan kalian udah nonton gak sih sebenarnya season 1 kalau misalnya baru mulai gini? Of course, sudah dong. Nah terus yang ngebuat kalian beneran mau ngambil peran Salsa sama Ardo itu apa? Karena kan waktu kayak Salsa itu misalnya, dia aslinya juga selebgram dan emang nggak takut gitu dibenci sama followersnya ketika kamu emang take a risk untuk ngambil perannya si Salsa ini. Apalagi kamu kan dengar-dengar ini ya, nomaden ya, jadi tinggal di luar negeri, tinggal di Mojokerto juga. Apa kamu nggak ngerasa ribet dan apa mungkin itu sesuai sama apa yang kamu ekspektasikan? Oh no, bukan, enggak. Tapi waktu itu karena I take perannya Salsa, itu my follower is down, my follower is lost more than 100,000. Wow, sebanyak itu ya? Yeah, so bad. It's bad information and I think in that position I'm very depressed. Ya tapi berarti kamu berhasil dong bawain karakternya si Salsa. Nah iya, bener. Jadi emosinya juga dapat gitu ke penontonnya ya. Kalau Ardo sendiri nih, aku bakal lempar pertanyaan ke Ardo. Kan jadi saingannya Rizky kan ke Ardo ini di season kedua. Nah gimana sih perasaan kamu waktu baru aja datang udah disuruh ngerebut ceweknya si pemeran utama? Kalau dari kamu gimana perasaannya? Kalau aku sendiri, yang pastinya kalau jadi peran itu tuh agak susah ya, karena aku jujur takut. Posisinya tuh aku takut nanti penonton tuh malah kecewa gitu sama karakter si Ardo ini. Tapi emang di skripnya sendiri kan si Ardo emang datang langsung ngerusak bukan ngerusak sih, bikin si Delima sama si Rizky jadi agak renggang gitu. Jadi aku rada-rada agak takut ini sih, takut sama reaksi penonton aja sih. Nah, terus sekarang pertanyaan buat semuanya nih. Untuk bawain peran kalian masing-masing ini tentunya butuh persiapan kan. Nah, persiapan apa sih yang udah kalian lakuin gitu loh sebelum kalian syuting di film ini? Apalagi kan ini serial ya, jadi pasti tayang setiap hari, setiap minggu. Karena pasti syutingnya ketemu setiap hari. Apa sih persiapan yang kalian lakuin masing-masing itu pasti beda-beda kan? Boleh di-spill dong waktu syuting tuh ngapain aja? Mungkin apa gitu. Kalau aku sih harus kerangsukan Delima dulu ya, soalnya kan dari segi mimik wajah, abis itu cara ngomong, terus cara aku supaya bisa ngeselin orang lain, dan apa ya, untuk aku bisa kelihatan blow on itu harus kayak meragai kayak kerangsukan Delima banget gitulah. Oh iya, bener sih ya, bener ya, karena Delima itu kan punya ciri khasnya masing-masing juga kan, punya ciri khasnya sendiri juga. Apalagi kamu di dunia nyata itu kan berkebalikan banget sama karakter Delima yang kamu perankan di filmnya. Kalau Rizky sendiri gimana? Apa kamu punya persiapan untuk menjalani karakter kamu? Apa ya? Mungkin mental dan emosi yang harus stabil sih, karena kan untuk meranin si sosok Rizky ini juga susah-susah gampang ya, karena walaupun dia karakternya kurang lebih sama kayak aku, tapi pasti ada beberapa part yang dimana aku nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi aku harus tetap ngelakuin persis kayak aku nggak acting gitu sih. Kayak gimana itu?
Misalnya nih ya, waktu aku ngobrol sama si Fania, si Delima maksud aku. Nah, di situ kan walaupun aku udah kesel, si Rizky di jalan ceritanya udah kesel kan di skripnya, cuma aku harus tetap oke, aku harus tetap ngerasa baik-baik aja. Itu agak susah sih di situ, soalnya karena udah kebawa emosi, tapi aku harus tahan emosi aku. Jadi itu lumayan sih, itu nguras tenaga aku untuk tahan emosi itu, ngomong sama dia. Pantas saja kamu sampai ngelakuin itu ya. Iya bener banget sih kak. Oke, selanjutnya Salsa. Karakter kamu ini kan yang paling dibenci nih sama penonton. Dan walaupun kamu sama Ardo sama-sama nyukain pemeran utamanya, tapi kamu nih yang paling gak disukain sama penonton. Nah itu kamu gimana tuh waktu jadi Salsa? Apalagi kamu kan keterbatasan bahasa gitu ya. Kamu gak terlalu fasih bahasa Indonesia tuh. Gimana sampai akhirnya di film kamu benar-benar lancar banget bahasa Indonesianya dan mungkin lebih ke kendala-kendala lainnya sih yang kamu hadapin selama peranin jadi karakter Salsa ini? To be honest sih, I feeling bad ya, karena kayak my Salsa itu kayak kurang disukai oleh publik, oleh viewers, oleh audience. Jadi I think peran aku tuh kayak kurang di mata mereka. Tapi to be honest aku suka sih buat peranin dia, dan aku lebih pro ke antagonis, more than protagonis. Jadi untuk Salsa sendiri, kamu gak perlu susah banget dong, berarti persiapannya kayak simple ya? Ya, iya sih kak bener, tapi ya we should strong from the netizen, karena kita harus kuat sama netizen, hujatan-hujatan mereka itu. Nah, kalau Ardo sendiri nih, apa yang kamu rasain waktu tahu ternyata banyak banget yang dukung kamu buat sama Delima daripada sama si Rizky? Apa yang kamu rasain? Ya sebenarnya kalau menurut aku sih mereka nggak salah ya, soalnya waktu itu si Rizky juga tiba-tiba kayak mutusin tanpa ada alasan kan. Terus di Ardo juga langsung datang dan ngasih perhatian. Jadi mungkin mungkin kalau dipikir-pikir cewek juga kayak gitu langsung mau lah harusnya ya. Tapi di sini kalau boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, aku penasaran, kalian sendiri tuh tahu nggak sih sebenarnya alasan kenapa Rizky mutusin Delima? Karena netizen tuh pada menggebu-gebu kayak, ini kenapa sih Rizky mutusin Delima gitu? Kalian tahu nggak sih sebenarnya alasannya? Kalau kita sih biasanya waktu reading script kita cuma dapat script per episodenya aja, jadi kita nggak tahu after episode itu kayak gimana, kita belum tahu. Jadi waktu itu kayak pas langsung ada kejadian itu kita jujur shock sih ya, pas ada kejadian itu. Ya gue aja jujur sih yang meranin Rizky juga nggak tahu kenapa alasannya mutusin kan, karena kita juga turun skripnya tuh pas reading itu baru beberapa episode doang, nggak langsung semua, jadi gue juga nggak tahu sih. Oh jadi kalian kayak nebak-nebak sendiri gitu ya? Terus berarti waktu kemarin di season 2 terakhir itu kalau nggak salah Delima meninggal, itu juga kalian nggak tahu? Aku nggak sih, aku aja itu jujur ya, ini mungkin fun fact juga sih buat penonton di rumah. Aku sebenarnya waktu pas tahu karakter yang aku mainin si Delima itu meninggal, aku nangis sih. Itu kayak 3 harian gitu aku nangis di rumah. Karena selain aku mikir bahwa Delima bakal selamat, aku juga mikir kontrak aku bakal putus setelah itu, karena kan Delima udah meninggal. Jadi aku nggak mungkin peranin yang lain lagi kan, karena kan kayak mungkin wajahku kelihatan 2 kali gitu. Wow, jadi sebenarnya bisa saya tarik kesimpulan kalau banyak banget masalah yang masih belum terpecahkan, terutama masalah gimana bisa Delima ini meninggal gitu ya, bener ya? Iya sih ya, kalau dipikir-pikir kayak banyak banget gak sih masalah yang masih belum kelar di season-season sebelumnya gitu. Makanya gue kayak excited sih kalau misalnya emang beneran bakal ada season 3, karena kan kita sampai saat ini masih belum tahu ya kita kontraknya lanjut atau enggak sama PH-nya gitu. Tenang aja, karena sutradara kalian tadi udah ngomong, sutradara sama director kalian udah ngomong sama tim kita bahwa ini sebenarnya sebuah informasi yang menggembirakan sih. Nah mereka tuh nggak bakal ngebiarin pemain dan penonton kecewa. Jadi mereka itu bakal merencanakan akan ada Si Gadis Desa season 3. Dan mungkin ini kalian baru tahu juga ya di sini ya. Beneran kak? Ini serius. Tapi kalau ada season 3-nya pemeran utamanya siapa? Kan Delima udah meninggal. Penasaran ya Del? Siapa tahu kamu bangkit dari kubur loh. Kita boleh baca nggak kak itu buat skripnya? Gak boleh dong, nanti kalian malah dimarahin lagi sama sutradaranya. Karena dia tadi udah serius banget dan excited banget buat keluarin season 3 ini. Tapi kita belum bisa spill nih season 3-nya bakal tayang kapan ya. Jadi tonton dulu ya sampai akhir. Dan di sini kita penasaran gak sih nanti di season 3 kira-kira kita masih bisa ketemu Delima lagi gak ya? Sumpah jujur banget nih aku gak pernah ada kepikiran bahwa akan ada season 3. Soalnya Pak Emon gak pernah ngomongin itu sih ya sama kita waktu kita reading. Wow, I'm so excited for watching season 3 and I think I gak bakal main lagi ya, karena I don't know sih, Salsa will come back from another country to Indonesia again or not.
Ya semoga nanti kita masih bisa lah ya ketemu di season 3. Nah, kalian pemirsa di rumah udah tahu dong kalau misalnya sekarang bakal ada Si Gadis Desa season 3 yang bakal tayang kemungkinan di minggu depan. Nah, jadi kalian wajib banget tungguin dan terus aktifin notifikasinya di channel YouTube Saputra Kori _official, channel YouTube kesayangan kita semua, dan follow juga semua akun sosial medianya Kak Kori buat dapetin informasi lebih lanjut mengenai drama Si Gadis Desa season 3 yang akan tayang mungkin minggu depan ini. Oke, sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat Fania, Samuel, Salendrina, dan juga sama Chandra udah datang di acara talking kita pada malam hari ini. Sama-sama Kak. Sama-sama Kak, thank you juga ya udah wawancara kita hari ini di Meet and Greet ini. Dan sekian dulu untuk acara ngobrol-ngobrol bersama pemain Si Gadis Desa. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata kasar yang menyinggung. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen seantusias apa kalian nungguin Si Gadis Desa season 3. Jangan lupa juga buat pencet tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan aktifin komen notifikasinya ya, karena nanti akan ada informasi-informasi lebih lanjut tentang Si Gadis Desa season 3. Thank you for watching dan bye-bye.